Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya Julian Pranama Saputra dari SMP Negeri 4 Tanjung Beringin. Saya Berta Pandiangan dari SMP Negeri 1 Sebamban. Saya Ilham Lubis dari SMP Negeri 2 Teluk Bengkulu. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Berta. Selamat siang Pak Julian. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah Bu ya, kabar baik. Bu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer dan Ibu sebagai coach nantinya ya Bu ya. Nah, jadi yang akan saya lihat dari proses coaching kali ini dari Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum melihat proses coaching Bu Berta hari ini Bu ya. Yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari proses percakapan Ibu Berta sebagai coach nantinya terhadap coachee, tentang prinsip seorang coach, yaitu harus jadi mitra, kemudian proses kreatif, dan yang pastinya memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa nantinya. Dan yang terakhir melakukan coaching dengan alur tirta yang sama kita tahu. Alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu ya. Sudah paham Ibu berarti sampai di situ Ibu ya? Paham Pak. Nah, yang pertama, kira-kira apa yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Julian. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan salah satunya tadi adalah mendengarkan aktif Bu ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Baik Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi pada diri saya dan coaching dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Berta sendiri dalam proses coaching kali ini? Ada dua Pak. Yang pertama, saya ingin menerapkan alur tirta, dan yang kedua, saya ingin menggali ide-ide dari coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi Pak. Oke, baik Bu, dari ketiga pertanyaan yang telah saya sampaikan sudah Ibu paparkan seluruhnya. Mungkin demikian dulu praobservasinya kali ini. Nanti silakan Ibu melakukan coaching sebagai coach dengan coachee. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang Ibu Berta inginkan. Mungkin itu saja Ibu, saya sudahi. Selamat siang Ibu Berta. Selamat siang Pak Julian. Selamat siang Pak Irham. Selamat siang Bu Berta. Apa kabarnya nih Pak Irham? Baik Bu. Kelihatannya sepertinya wajah Bapak agak lemas ya, lesu ya. Benar sekali nih Bu Berta. Saya memang agak semangat nih Bu Berta.
begitu coba Bapak duduk dengan tenang, yang rileks. Tenangkan diri Bapak. Setelah itu Bapak tarik nafas, Bapak keluarkan. Sekali lagi tarik nafas dan keluarkan. Bapak buka mata Bapak. Bagaimana? Apa yang Bapak rasakan? Nah, sudah kelihatan jauh lebih tenang, Bu. Iya, Terima kasih, Bu Berta. Ya. Nah, Bu Berta, ini saya mau bercerita ini sebenarnya sama Bu Berta. Tadi kan Bu, saya mengajar di kelas 84 jam pertama. Ketika saya mengajar di kelas 84, saya agak bingung, Bu. Tadi, ketika saat sesi diskusi saya lakukan, murid-murid yang kelas 884 itu kelihatannya kurang percaya diri. Ada aktif-aktifnya, Bu, dalam berdiskusi. Oh, seperti itu. Bisa Bapak ceritakan kepada saya? Nah, begini Bu, dari hasil pengamatan saya kan melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran saya. Saya melakukan kegiatan inti, saya juga melakukan ice breaking, Bu, biar semangat nih anak-anak. Saya juga melakukan apresiasi, tapi ketika di sesi diskusi, mereka itu kelihatan bingung mau melakukan apa, apalagi di saat sesi presentasi, Bu. Mereka itu kurang percaya diri, tapi saya lihat ketika observasi keliling waktu pengamatan tadi, Bu, mereka bisanya. Tapi rasa kurang percaya dirinya itu tidak ada saat berdiskusi, presentasi, dan lain-lain. Oke, Pak Ilham. Pada pembicaraan kita saat ini, apa yang mau ingin Bapak dapatkan? Nah, Bu, dari pembicaraan ini, Bu, saya mau cerita ke Bu Berta ini, saya ingin, Bu, mendapatkan ide-ide, Bu, bagaimana nanti saya mengatasi permasalahan siswa saya di kelas 84 ini, Bu. Bisa Bapak deskripsikan lebih banyak lagi ide-ide apa yang Bapak maksud tadi? Nah, Bu, saya ini, Bu, ingin berencanakan, ingin siswa saya itu dalam pembelajaran itu ke depannya mereka itu lebih aktif dalam berdiskusi. Nah, saya berencana, Bu, ingin menerapkan model-model pembelajaran yang mengadopsi diskusi itu lebih aktif. Sehingga mereka itu dalam berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, gagasannya, melakukan presentasi ke depan, melakukan refleksi, itu lebih percaya diri lagi, Bu. Bagus, Pak. Mendengar rencana Bapak tadi, itu ide yang bagus saya rasa, supaya anak-anak itu lebih aktif lagi ya Pak pada saat proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa sih penyebab anak itu kurang percaya diri? Jadi sehingga saat berdiskusi itu saya rasa tidak hidup ya suasana diskusi itu, Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, begini Bu, setelah tadi pembelajaran selesai, saya melakukan refleksi dengan beberapa siswa. Nah, dari pembicaraan saya dengan siswa, mereka itu bercerita sedikit dengan saya, Bu. Ketika di kelas 7, mereka itu melakukan pembelajaran itu nggak diskusi sistemnya, Bu. Jadi sistem ceramah. Nah, makanya saya agak bingung gitu ketika saya mempraktekkan langsung pembelajaran kelompok dengan sistem berdiskusi, presentasi, mereka jadi bingung, Bu, untuk melakukannya. Nah, menurut Bapak, dari level 1 sampai 10 tentang keaktifan murid ini kira-kira berada di level berapa, Pak? Nah, kalau menurut saya ya Bu, ya dari pengamatan saya selama proses pembelajaran berlangsung, itu anak-anak saya itu berada di level 6 untuk soal keaktifan dan kepercayaan dirinya. Nah, setelah Bapak tadi ceritakan tentang bagaimana suasana diskusi dan bagaimana yang Bapak harapkan, kira-kira Bapak ingin meningkatkan ke level berapa? Nah, kalau menurut saya Bu, saya ingin meningkatkan siswa saya itu ke level yang lebih baik lagi Bu, ke level 8. Memang tidak bisa drastis gitu Bu. Makanya saya Bu berencana ingin mempelajari model-model pembelajaran yang bisa mengadopsi pembelajaran aktif bagi siswa saya. Nah, kemudian Bu, saya kan ini Bu baru kali ini nih masuk di kelas mereka. Sebelumnya saya tidak pernah masuk di kelas mereka. Jadi saya belum tahu Bu kebutuhan belajar mereka. Jadi kedepannya Bu, saya ingin melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, profil belajar mereka, sehingga saya tahu Bu nanti memilih dan menerapkan model-model pembelajaran yang tepat untuk di kelas 84 nanti. Bagus sekali loh Pak Ilham, cocok itu. Kita harus pertama ya harus model pembelajaran dulu ya Pak. Kita harus tahu kebutuhan murid itu sehingga kita pun
tujuan pembelajaran yang sudah kita ingin capai itu bisa tercapai ya Pak Irham? Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, di penjelasan Bapak tadi mau menerapkan model-model pembelajaran yang supaya menghidupkan diskusi anak-anak tadi. Nah, kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan rencana Bapak ini? Ya Bu Berta, kalau saya berencana Bu, saya ingin tahu dulu nih Bu, bagaimana anak-anak siswa di kelas 84 itu belajar dari pemetaan yang saya lakukan itu Bu. Jadi nanti saya pilih dulu Bu model pembelajarannya. Rencana saya Bu, saya ingin menerapkannya di minggu depan untuk di pembelajaran yang lebih variatif, diskusi yang variatif sehingga mereka itu lebih aktif dalam diskusi Bu. Mantap Pak Irham. Lebih cepat lebih baik ya Pak Irham. Betul sekali Bu. Nah, supaya kita dapat memastikan rencana Bapak ini tadi memiliki progres ya Pak. Betul Bu. Nah, saya mau mendengarkan apa yang terjadi ketika Bapak nanti merencanakan rencana Bapak ini. Jadi penasaran saya loh Pak. Penasaran kan Bu? Iya. Oke Bu, berarti kita minggu depan harus ketemu lagi nih Bu Berta. Iya. Saya akan cerita semuanya Bu dari Jangan A lupa sampai ya. Z. Oke, Jangan lupa Bu. ya Pak berbagi juga. Oke Bu, mantap Iya. Bu. Oke Pak. Oke, terima kasih Bu Berta udah mendengarkan cerita saya ini, membantu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya Bu Berta. Sama-sama Pak Irham, saya pun mendapatkan ide-ide baru juga loh, dapat informasi baru juga loh dari Pak Irham. Jangan lupa sering berbagi-bagi ya Pak Irham. Oke Bu, terima kasih Bu ya sudah mendengar saya. Sama-sama. Saya mau lanjutkan lagi nih Bu, pengajaran ini sudah waktunya selesai nih Bu. Selamat siang Pak Irham. Siang Bu Berta. Dari pengamatan saya selama Ibu melakukan coaching dengan Pak Irham, saya sudah melihat Ibu menunjukkan sikap prinsip-prinsip coaching, kemudian kompetensi inti yang sesuai dengan alur Tirta. Baiklah Bu, saya akan bertanya kepada Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tersebut? Terima kasih Pak Julian. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik yaitu saya membangun hubungan yang positif antara saya coachnya dan Pak Irham coachingnya. Nah sehingga terjalin saling percaya sehingga ketika itu Pak Irham menceritakan dengan saya dengan rasa nyaman dan aman seperti itu Pak. Oke. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, kemudian yang mau ditingkatkan dari kegiatan coaching kali ini? Yang perlu ditingkatkan Pak, saya juga harus sering berlatih tentang coaching ini, mungkin dengan mengikuti webinar-webinar ataupun pelatihan-pelatihan, dan juga yang harus ditingkatkan yaitu bagaimana cara saya untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya dan juga saya mendengarkan dengan aktif. Oke, baiklah Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah baik dari percakapan hari ini dan yang akan Ibu tingkatkan bisa berjalan dengan baik. Kemudian sukses selalu buat Bu Berta. Terima kasih Pak Julian. Selamat siang. Selamat siang Pak Irham. Selamat siang Bu Berta. Apa kabarnya Pak Baik Irham? sekali Bu, luar biasa. Rencananya hari ini mau lakukan percakapan coaching. Iya benar. Bersama coaching. Iya benar sekali Bu. Oh iya. Nah sebelum Bapak melakukan percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi Bapak nanti. Nah yang pertama, nanti Bapak harus menunjukkan bahwa Bapak menguasai prinsip dari coaching dan menguasai kompetensi inti, dan juga percakapan coachingnya nanti harus sesuai dengan alur Tirta. Sudah bisa Bapak pahami? Iya Bu, insya Allah saya bisa laksanakan. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, dari pertanyaan Ibu itu Bu, sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi kepercayaan diri Bu. Saya ingin coach itu lebih percaya diri, berceritanya lebih nyaman kepada saya. Itu Bu rencana saya sih. Oh, bagus, rencananya bagus ya Pak Irham. Nah, dari kompetensi yang sudah Bapak sampaikan, kompetensi yang spesifiknya yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi nanti apa?
Nah, beberapa kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendengarkan aktif dengan penuh kehadiran penuh sehingga saya dapat menggali apa pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coaching. Bagus ya Pak Irham. Pertanyaan ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Pak Irham, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan? Nah, menurut saya Bu, indikator yang saya inginkan itu coaching itu dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Saya hanya membantu mengarahkan coaching, ketika dia bercerita saya mendengarkannya, dan saya membantu dia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali ya Pak Irham. Rencana yang sudah Bapak jelaskan kepada saya, semoga nanti pada saat percakapan dengan coaching dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, terima kasih Bu Berta. Ya, semoga bersukses ya Pak Irham. Sama-sama Bu Berta. Selamat siang. Selamat siang Bu Berta. Assalamualaikum Pak Julian. Waalaikumsalam Pak Irham. Apa kabarnya nih Pak Julian? Beginilah Pak, Bapak lihat juga kurang semangat sih nih Pak. Ya, saya lihat Pak Julian ini penat sekali ya, kurang semangat saya lihat. Biar Bapak sedikit lebih tenang, coba Bapak pejamkan mata Bapak, heningkan sejenak, lupakan semua permasalahan yang sudah Bapak rasakan tadi, tarik nafas yang dalam, keluarkan. Kalau sudah Bapak merasa tenang, Bapak bisa menceritakan permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Nah, bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, sedikit lebih tenang. Terima kasih Pak, sudah membuat perasaan saya jauh lebih tenang sedikit untuk menyampaikan masalah saya ke Bapak pada hari ini Pak. Nah, Pak Julian, kira-kira apa sih yang membuat Bapak kurang semangat? Sehingga Bapak, saya lihat tadi kelihatan sekali Pak, tidak tenang. Apa yang Bapak rasakan? Iya Pak, saya bingung Pak. Ada beberapa murid saya yang kurang percaya diri Pak di sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan di sekolah itu salah satunya itu rasa percaya diri murid-murid saya itu kurang Pak. Padahal saya melihat mereka itu punya kemampuan. Mereka punya kemampuan, tapi saya lihat asal disuruh dia seolah-olah tidak punya untuk menyampaikan atau keberanian. Bahkan sempat saya sampaikan itu ke anak-anak, sering saya sampaikan di halaman sekolah pada saat apel atau kegiatan briefing terhadap. Sehingga saya sampaikan ini, kalian itu tak punya kemampuan, tapi tak punya kemauan. Nah, itu yang jadi penatnya saya itu Pak. Nah, kira-kira Pak, apa sih Pak yang menyebabkan murid-murid Bapak itu seperti itu Pak? Kalau saya lihat Pak, itu tadi karena tidak ada kemauan, minat belajarnya lebih, mungkin saya melihat dari mereka, sehingga mereka tidak terlalu mau mengeksplor kemampuan yang mereka punya Pak. Terus apa yang sudah Bapak lakukan kepada murid Bapak? Terus program apa sih kira-kira yang ingin Bapak lakukan agar motivasi mereka itu lebih baik lagi Pak? Ada Pak yang sudah saya lakukan terhadap siswa-siswa saya itu. Salah satunya saya sudah buat program dan lapor ke pimpinan Pak. Jadi program itu sudah saya rancang, kemudian saya juga harus lapor ke pimpinan. Salah satunya kita buat program setiap hari itu, kebetulan Pak setiap hari Sabtu kita di sekolah itu ada program P5 Pak. Proyek P5 kita di sekolah itu di hari Sabtu, diawali dengan sarapan bersama, kemudian kita akan lakukan program P5 sampai di pembelajaran keempat, kemudian kita akan lakukan dia tadi program peminatan ya Pak. Kemudian pembiasaan seperti baris berbaris itu untuk pembiasaannya, kemudian peminatannya kita akan arahkan bagaimana siswa yang sudah punya keinginan, minat, bakatnya untuk sepak bola, kita arahkan ke sepak bola, bola voli ya ke bola voli. Ada yang hobinya matematik, kita arahkan ke matematik, bahkan ada yang ke hobi vokal solo, kita fasilitasi. Artinya program-program itu sudah kita rancang, kita lapor, kemudian bahkan sudah hampir kita jalankan. Nah, contohnya seperti apa ya Pak Julian? Itu tadi Pak, contohnya yang saya sampaikan, setiap hari Sabtu itu kita buat dia Pak, yang hobinya tadi vokal solo, kita kasih vokal solo Pak.
tujuan tadi itu untuk bakat minatnya bisa muncul di hadapan anak-anak itu, bisa muncul ke permukaan, mengharumkan nama sekolah. Nah, bagus sekali tuh Pak, rencana Bapak, program-program Bapak itu. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa yang menjadi kendala dan mengapa program yang sudah Bapak susun sebelumnya itu dapat berjalan dengan maksimal, Pak? Itulah Pak, jadi ada sedikit kendala yang saya pikir yang menjadi penghambat selain daripada kemauan anak-anak tadi seperti yang saya sampaikan Pak, mereka punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Salah satunya banyaknya murid yang tidak berani maju ke depan padahal mereka mampu, kemudian kurangnya optimalnya saat melakukan peminatan tersebut Pak. Dan yang paling penting sedikit kurangnya kolaborasi Pak di antara guru untuk mengawasi anak-anak yang dalam peminatan tersebut. Nah, kira-kira Pak Julian, dari kendala-kendala yang Bapak ceritakan kepada saya, kira-kira rencana apa yang Bapak lakukan agar murid Bapak itu lebih percaya diri dan semangat lagi, Pak? Jadi Pak, rencana saya itu yang pertama, saya ingin mengikutkan mungkin atau mengikut sertakan siswa-siswa yang sudah dilatih tadi Pak, dilatih dalam kegiatan peminatan, kemudian dalam kegiatan-kegiatan unjuk bakat di sekolah yang sudah diterapkan di sekolah itu untuk mengikuti kompetisi apabila ada kompetisi di luar, atau mungkin kalau memang kompetisi tidak ada di luar, mungkin saya akan buat semacam mini kompetisi lah Pak, bisa antar kelas, bisa mengundang dari sekolah, rekan sekolah terdekat untuk mengikuti kegiatan misal vokal solo yang sudah dilatih untuk menumbuhkan rasa percaya diri para murid-murid di sekolah saya itu Pak. Nah, itu bagus sekali itu rencana Pak Julian, sehingga mereka Pak lebih percaya diri kan ketika mereka ikut kompetisi di sekolah, merasa percaya diri terbangun. Nah, ketika mereka ikut kompetisi di luar, semakin terbangun lagi ya Pak Julian ya. Mudah-mudahan Pak. Oke Pak, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak mau melakukan ini rencana Bapak ini? Mungkin minggu depan setelah kegiatan peminatan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ke pimpinan untuk kegiatan mini kompetisi dalam hal menumbuh kembangkan keberanian anak-anak yang sudah dilatih. Nah, bagus sekali itu Pak Julian. Nah, kedepannya Pak Julian, semoga agar progresnya saya tahu ke depannya. Nanti Pak Julian cerita kembali nih ke saya nih perkembangannya Pak. Siap, terima kasih Pak Iram sudah mau mendengarkan keluh kesah saya di sekolah dan meluangkan waktunya untuk saya bisa bercerita langsung ke Pak Iram. Semoga untuk ke depan nanti saya akan komunikasi lagi ke Bapak, dan saya berharap coaching kali ini Bapak sebagai coach saya untuk mendengarkan keluh kesah saya tidak cukup sampai di sini ya Pak ya. Sama-sama Pak Julian. Saya yakin nih Pak Julian dengan planningnya, dengan rencananya, murid-murid di sekolah Bapak itu nanti dapat lebih percaya lagi ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan atas waktu yang telah Bapak luangkan buat saya hari ini Pak. Sama-sama Pak Julian. Assalamualaikum Pak Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi perasaan Bapak setelah melakukan percakapan coaching dengan Pak Julian? Wah, Bu Berta, perasaan saya nih Bu, jujur ya Bu Berta, pertama saya sedikit nervous nih, namanya baru pertama kali saya melakukan proses coaching. Tapi alhamdulillah Bu Berta, semuanya berjalan dengan baik Bu. Ya. Nah, tadi saya sebagai pengamat ya, saudara, saya tadi sudah melihat Bapak, Bapak sebagai coach sudah menunjukkan prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti, dan juga sudah melakukannya dengan alur tirta. Nah, ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah baik dalam proses coaching tadi bersama Pak Julian? Ya, terima kasih Bu Berta. Dari proses coaching yang saya lakukan terhadap Pak Julian tadi Bu, yang sudah baik itu saya lihat Pak Julian itu sudah mau bercerita Bu tentang permasalahan yang dialaminya. Saya melakukan teknik mindfulness, saya tenangkan dulu Pak Julian, coach saya sebagai coach. Dia sudah tenang, dia bercerita dengan semuanya merasa nyaman, dia bercerita Bu. Sehingga saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sih kepada Pak Julian. Bagus sekali ya Pak Iram. Nah, pertanyaan kedua,
Apa yang perlu Bapak tingkatkan dan apa yang perlu Bapak perbaiki dari proses tadi? Dari proses tadi Bu, berdasarkan yang saya alami, proses coaching yang saya alami bersama Pak Julian, menurut saya harus meningkatkan kemampuan kompetensi saya di bidang coaching. Kedepannya Bu, rencana saya nih Bu, kalau ada pelatihan coaching, peningkatan kompetensi coaching, saya ingin mengikutinya Bu, sehingga nanti pengalaman saya akan bertambah Bu dalam melakukan proses coaching berikutnya. Semoga Bapak terus belajar, jangan bosan-bosan ya Pak. Iya Bu, oke Bu. Terima kasih ya Pak Irham. Sama-sama Bu Selamat Berta. siang. Siang Bu Berta. Assalamualaikum Pak Julian. Waalaikumsalam Pak Apa Irham. kabar ini Pak Julian nih? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Baik ya Pak Julian ya. Sebelum kita melaksanakan proses coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Julian mengenai kompetensi dari penilaian proses coaching yang kita lakukan pada hari ini. Nah Pak Julian, ketika melakukan proses coaching nanti, Bapak harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, melaksanakan kompetensi inti, dan melakukannya sesuai dengan alur cerita. Apa kabar di sini Bapak sudah bisa memahaminya Pak? Insyaallah Pak. Iya, oke Pak. Nah ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, kira-kira Pak kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya ingin menjadi coach yang aktif dalam mendengarkan masalah yang disampaikan oleh coach saya nanti Pak. Nah, bagus sekali itu Pak. Seorang coach itu harus bisa mendengarkan dan melaksanakan kehadiran penuh sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, Pak Julian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Julian agar proses coaching yang kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya Pak, potensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti. Nah, dari dua kompetensi ini Pak, secara spesifik, yang mana kompetensi yang ingin Bapak pilih untuk dikembangkan? Seperti yang saya sampaikan di atas, saya yang paling spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak, agar coach saya lebih tenang, rileks nanti untuk menyampaikan masalahnya terhadap saya. Nah, bagus sekali Pak Julian. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya Pak? Indikator yang ketercapaian ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi pada saat menceritakan kepada saya. Mungkin itu aja Pak. Nah, bagus sekali Pak Julian. Semoga apa yang Bapak rencanakan pada proses coaching kali ini dapat berjalan dengan baik Pak Julian. Amin. Terima kasih Pak Irham. Sama-sama Pak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Berta. Selamat siang Pak Julian. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik Pak Julian, tapi saya sedikit ada kendala nih Pak Julian. Apa yang menjadi kendala Ibu hari ini Bu? Begini Pak Julian, saya ada murid saya namanya Rehan, kelas 92. Dia sering tertidur di kelas dan sering tidak mengerjakan tugas Pak Julian. Oh begitu ya Bu ya. Jadi tujuan pembahasan kita ini untuk membahas murid Ibu yang sering tertidur dan tidak mengerjakan tugas dan PR. Dan dari hasil pemantauan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan si anak sering tertidur dan tidak mau mengerjakan tugas serta PR-nya? Begini Pak Julian, saya ada nanya sama teman-temannya satu kelas, dan teman-temannya ini mengatakan bahwa Rehan ini sepulang sekolah membantu orang tuanya Pak bekerja, dan juga dia sering bermain game sampai larut malam Pak. Jadi Rehan suka selain daripada membantu orang tuanya, setelah Ibu amati dan bertanya kepada rekannya, dia juga main game ya Bu ya sampai larut malam. Jadi menurut pengamatan Ibu mungkin ada nggak selain dari penyebab membantu orang tua tadi dan game tadi, ada nggak penyebab lain sehingga membuat Rehan tadi sering tertidur dan tidak mau mengerjakan tugas? Sepengamatan saya Pak, setelah saya tanya-tanya temannya, saya juga menanyakan dia langsung,
Jawabannya memang dia membantu orang tuanya, Pak. Sejauh ini masih jawabannya masih itu, Pak. Sepulang sekolah dia membantu orang tuanya untuk mengembalakan sapi, Pak. Itu sih yang baru saya dapat terima informasinya. Jadi dia juga jadi alasan yang paling menonjol adalah membantu orang tua dan bermain game tadi, Bu ya. Iya. Kalau dari guru-guru lain atau teman-teman guru yang masuk di kelas Rehan, Ibu pernah nggak cari informasi, diskusi kecil dengan guru-guru di kantor untuk permasalahan Rehan tersebut? Sudah, Pak Julian, saya pernah itu berbincang sama guru di ruang guru. Saya tanya, Rehan ini gimana ya, Bu? Saat pelajaran pada saat pelajaran Ibu, iya Bu, ini anak sering tertidur dan tugas-tugas yang saya berikan pun si Rehan ini tidak mengerjakan, Bu. Oh, berarti sama seperti yang saya alami, Pak Julian. Oh, jadi sudah ke rekan-rekan guru yang lain, permasalahan si anak kita Rehan tadi tetap sama ya Bu ya. Iya. Kemudian ada nggak langkah-langkah apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi Rehan ini ya? Apakah Ibu sudah punya teknik atau memiliki langkah-langkah untuk mengatasi Rehan supaya tidak tertidur serta harus mengerjakan PR tadi? Inilah ya Pak Julian, saya sungguh bingung melihat anak ini kan. Jadi saya berpikir seperti ini Pak Julian, saya ingin berkoordinasi dengan orang tuanya Pak Julian. Jadi salah satu program atau langkah untuk mengatasi Rehan, Ibu pengen atau akan melaksanakan koordinasi terhadap orang tua. Kemudian setelah pertemuan itu, apa langkah selanjutnya? Setelah bertemu dengan orang tua, Ibu menceritakan keluh kesah Ibu terhadap anak kita tadi. Apa kira-kira selanjutnya langkah yang akan Ibu lakukan? Begini Pak Julian, setelah nanti saya bertemu dengan orang tua si Rehan, saya ingin menanyakan langsung, apa sih penyebab si Rehan ini sehingga kok dia sering banget dia tertidur di kelas dan juga tidak pernah mengerjakan tugas. Tentunya orang tuanya kan pasti jauh lebih mengetahui apa sih alasan anaknya ini jarang buat PR dan juga tertidur. Saya ingin tahu langsung dari orang tuanya Pak Julian. Bagus sekali itu Ibu, program atau rancangan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui mengapa si Rehan itu sering tertidur di kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas di rumah. Jadi setelah pertemuan dengan orang tua Rehan, apa yang Ibu harapkan untuk kemajuan anak tersebut? Gini Pak, saya ingin si Rehan itu mengalami suatu perubahan dalam dirinya. Tentunya ya tidak tidur lagi di kelas dan juga membuat tugas tentunya Pak. Saya juga akan nanti mau melihat perubahan itu pada diri Rehan. Bagus sekali Bu ya. Ada lagi yang mau Ibu upayakan agar mendorong perkembangan anak itu? Ya, saya juga akan tidak lepas tangan Pak dengan anak ini. Saya juga akan melakukan pendampingan individu kepada anak ini supaya mengontrol apakah memang cuma satu hari berubahnya ataupun konsisten gitu Pak. Bagus sekali Bu, saya setuju dengan semua rencana yang Ibu sampaikan, dan saya yakin Ibu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Pak Julian sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan juga membantu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Bu Berta. Nanti setelah saya bertemu dengan orang tua Rehan, saya curhat lagi sama Pak Julian. Pak Julian bersedia nggak ya? Siap, saya akan terima curhatan dari Bu Berta. Terima kasih ya Pak Julian. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Berta. Oke Pak Julian, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Oke Pak Julian, dari hasil pengamatan saya sebagai observer ketika Pak Julian melakukan coaching terhadap coach Bapak Bu Berta, saya melihat Bapak sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Kemudian Bapak sudah melakukan
kompetensi inti. Kemudian Pak Julian juga sudah mengikuti alur tirta dalam proses coaching, percakapan coaching yang Bapak lakukan. Nah, itu sudah baik kembali sekali, Pak. Nah, jadi Bapak harus tingkatkan lagi, Pak ya. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan ingin saya sampaikan ke Pak Julian. Yang pertama, Pak, kira-kira Pak, apa Pak yang sudah baik dalam proses percakapan coaching kali ini? Terima kasih Pak Ira. Saya yang melihat yang sudah baik dari proses coaching hari ini, yaitu sudah berjalan dengan baik selama percakapan, terjalin komunikasi dua arah antara coach dan coachee, saling menghargai, dan saya mampu menjadi pendengar yang aktif bagi coachee saya. Ya, saya sudah melihat hal tersebut dari proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, Pak Julian, kira-kira nih Pak Julian, apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak untuk proses coaching selanjutnya? Untuk yang menurut saya yang harus saya tingkatkan, ya saya harus lebih melatih fokus saya terhadap coachee agar coachee bisa menemukan solusi nantinya untuk permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee saya nantinya. Nah, Itu saja. bagus sekali itu Pak Julian. Saya yakin Pak Julian kedepannya akan lebih baik lagi dalam proses coachingnya. Terima kasih Pak Irham. Sama-sama Pak Julian. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan Terima kasih. kasih.